Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari Bank Najah Syariah. Bank Najah Syariah berdiri pada tanggal 6 Juni 2019 dan sudah didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan. Bank Najah Syariah ini beroperasi pada tanggal 15 Juni 2019. Berdirinya Bank Najah Syariah ini untuk menjawab tantangan kehidupan sebagai alumni perbankan syariah yang sudah seharusnya memberikan kontribusi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia sendiri merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, Bank Najah Syariah sendiri berdiri atas musyawarah dan mufakat dari teman-teman alumni perbankan syariah, didasari untuk membantu teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya semua teman-teman alumni sendiri sudah memiliki pengetahuan yang sangat mengampuni perihal bank syariah. Hal ini menjadikan Bank Najah Syariah dengan mudah mendapatkan staf-staf yang berkompeten dalam perkembangan Bank Najah Syariah ke depannya. Selanjutnya, Bank Najah Syariah ini juga mempunyai visi dan misi. Visi dari Bank Najah Syariah ini yaitu menjadikan bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Dan misi dari Bank Najah Syariah ini ada 4. Yang pertama, memahami keragaman individu dan mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, memungkinkan setiap individu untuk mengangkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Jadi, setelah kita mempresentasikan tentang latar belakang dari Bank Najah Syariah itu, kita juga ada manajemen organisasi untuk Bank Najah Syariah sendiri. Manajemen Bank Najah Syariah terdiri dari DPS, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direktur, dan Direksi. Adapun tugas DPS yaitu bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat seperti khutbah, majelis, pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian, tugas dari Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan operasi perusahaan, pengurus perusahaan, dan kegiatan usaha perseorangan, serta melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi untuk kepentingan perseorangan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseorangan. Tugas dari direksi yaitu melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pemimpin dalam pengurus tersebut. Direksi melakukan segala tindakan pengurusan maupun mengenai kepemilikan, kekayaan perusahaan, termasuk mengikat perusahaan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perusahaan sesuai pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Secara hukum, direksi mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan. Yang terakhir, tugas direktur yaitu mengimplementasi visi dan misi dari perusahaan yang dipimpin, menyusun strategi bisnis untuk memajukan perusahaan, melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dipimpin, melakukan rapat dengan sama jajaran yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada produk dan jasa yang dihasilkan dalam Bank Najah Syariah. Produk dan jasa apa saja sih yang disajikan pada Bank Najah Syariah itu? Yang pertama ada tabungan Najah Syariah. Merupakan tabungan dari Najah Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan atau wadiah. Dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.
Adapun fasilitas yang diberikan oleh Bank Najah Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, faedah. Yang kedua, dengan kartu ATM, Bank Najah Syariah Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM Najah Syariah serta di puluhan ribu jaringan ATM Najah, ATM bersama maupun ATM prima di seluruh Indonesia. Tabungan impian Najah Syariah. Yang ketiga, kartu ATM Najah Syariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu menggunakan uang tunai di seluruh market berlogo debit prima. Yang keempat, dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank. Dan yang terakhir, dapat melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima. Selanjutnya ada tabungan impian Najah Syariah, yaitu tabungan berjangka dari Najah Syariah dengan prinsip bagi hasil dan dirancang untuk mewujudkan impian dan dengan terencana. Tabungan impian Najah Syariah memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelola dana sesuai syariah, serta dilindungi oleh asuransi. Yang ketiga, tabungan haji Najah Syariah. Tabungan haji Najah Syariah dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan haji Najah Syariah dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, serta berkah dalam menyempurnakan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk ini. Yang pertama, ada aman karena diikutsertai dalam program penjaminan masyarakat. Yang kedua, dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang Najah Syariah secara online dengan Cisco Head, sistem komputerisasi haji terpadu. Yang ketiga, gratis asuransi jiwa dan kecelakaan. Yang keempat, gratis biaya administrasi per bulan. Yang kelima, bagi hasil yang kompetitif. Yang keenam, zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan. Yang ketujuh, dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu tidak diberikan kartu ATM. Yang ke-8, kemudahan dalam merencanakan prinsip haji Anda. Yang ke-9, tersedia fasilitas dana talangan haji Najah Syariah yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat. Dan selanjutnya ada Giro Najah Syariah, merupakan simpanan untuk memudahkan berbisnis dengan mengelola dana berdasarkan prinsip titipan atau wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau billet giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan online, real time di seluruh kantor Najah Syariah dan laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya. Yang kelima, deposito Najah Syariah adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah, sehingga sahibul mal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Yang selanjutnya, Gadai Najah Syariah. Gadai Najah Syariah hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda. Manfaat pilihan cepat, penuh manfaat, serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.
Dan selanjutnya ada KKB Najah Syariah, merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual. Yang selanjutnya, manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah sistem syariah jangka pendek. Maksimal 5 tahun, cicilan tetap, dan meningkatkan selama jangka waktu serta bebas penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Setelah kita mempresentasikan tentang latar belakang manajemen organisasi, produk dan jasa, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang CSR. Jadi CSR itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah pihak bank syariah ketika ingin menyalurkan bantuan dana CSR tersebut, data penerimanya disediakan Baitul Mal sehingga bantuan yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. CSR yang disalurkan ke masyarakat dapat terukur untuk menurunkan angka kemiskinan. Maka diperlukan upaya-upaya Baitul Mal untuk membuat pendekatan perusahaan yang mengambil keuntungan. Hal ini mempertegas bahwa kegiatan bank syariah tidak hanya terpaku dalam pelayanan produk dan jasa keuangan saja, tetapi memberikan kemaslahatan bagi seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, unit program zakat merupakan 2 instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial yang sama-sama mempunyai landasan perundang-undangan, yakni UU nomor 40 tahun 2007 tentang perorangan terbatas dan zakat perusahaan dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara umum, zakat dan CSR memuat visi dan misi sama, yakni kepedulian terhadap kondisi alam sosial secara menyeluruh, khususnya menyangkut kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsi CSR, pada dasarnya merupakan satu wujud komitmen kuat perusahaan dan badan hukum termasuk di dalamnya lembaga atau institusi Islam seperti halnya perbankan syariah yang dalam prakteknya mempunyai visi misi menguatkan nilai kemanusiaan yang bertopang pada kesatuan dan persamaan. CSR dan zakat sebagai satu wujud instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial memuat komitmen berdasarkan untuk melakukan penyaluran dana. Tanggung jawab sosial membuat komitmen besar untuk melakukan pemerataan pembangunan, di mana hal penting di dalamnya adalah berkenan dengan penyaluran dan pendistribusian terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada program sosial. Secara tidak langsung dinilai dapat membantu bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari bank syariah, swasta, dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Selama ini, program CSR telah diberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Sejumlah industri telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, dan pembangunan masyarakat di perdesaan. Yang terakhir ada proyeksi keuangan. Proyeksi permodalan.
Modal terdiri dari simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib yang senilai 250 juta. Komposisi modal ada 3. Yang pertama, Bank Najah Syariah 30% senilai 600 juta, Pinbook 10% senilai 100 juta, dan yang terakhir Bank Syariah Existing atau masyarakat 60% senilai 1.200.000. Selanjutnya ada rincian penggunaan modal. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, investasi Bank Najah Syariah. Simulasi honorer tentang pendamping senilai 3.500.000, akomodasi, pelatihan pengurus dan pengelola senilai 3.500.000, hardware komputer senilai 18 juta, 1 counter senilai 5 juta, warket atau perangkat, ADM, banner, wifi, AC, dan biaya lainnya senilai 30 juta, kursi nasabah 6 unit, dan alat pengambilan antrean 1 senilai 20 juta, modal kas senilai 5.200.000, 520 juta. Total dari investasi Bank Najah Syariah bernilai 600 juta. Yang kedua ada modal penyertaan Pinbook. SOM dan SOP senilai 5 juta. Software komputer senilai 8 juta. Fasilitator atau training pelatihan pengurus senilai 5 juta. Fasilitator training pelatihan pelaksanaan dan pendamping senilai 7 juta. Modal kas senilai 75 juta. Total dari modal penyertaan Pinbook senilai 100 juta. Dan yang terakhir, modal penyertaan Bank Syariah Existing atau masyarakat. Ada legalitas senilai 5 juta, telepon atau fax senilai 2,5 juta, meja dan kursi 10 set senilai 2 juta dikalikan 10 jadi 20 juta, sewa kantor per 5 tahun senilai 10 juta dikalikan 5 tahun jadi 50 juta, gaji SDM 26 orang 140 juta 500 dikali 3 bulan jadi bernilai 421.500 juta. DPS senilai 15 juta dikalikan 2 jadi 30 juta. Dewan komisaris senilai 10 juta dikalikan 4 jadinya 40 juta. Direksi senilai 8 juta, direktur senilai 5.500.000, sekretaris senilai 3 juta, bendahara bernilai 3 juta, kepala bagian operasional senilai 4 juta, kepala bagian pemasaran senilai 4 juta, akun officer senilai 3.500.000 dikalikan 3 jadi 10.500.000, funding officer senilai 3.500.000 dikalikan 3 jadi 10.500.000, customer service senilai 3.500.000 dikalikan 2 jadi 7 juta, teller senilai 3.500.000 dikalikan 2 jadi 7 juta, security senilai 2.500.000 dikalikan 2 jadi 5 juta, office boy senilai 1.500.000 dikalikan 2 jadi 3 juta, modal cash 701 juta. Total keseluruhan yaitu 1.200.000.000. Yang terakhir ada simulasi proyeksi pendapatan. Sumber pendapatan ada pembiayaan mudharabah senilai
349 juta, dan musyarakah, murabahah dan ijarah juga senilai 349 juta. Jumlah dari musyarakah, mudharabah, murabahah dan ijarah senilai 1.396 juta. Margin keseluruhan 60%. Keuntungan dari mudharabah, musyarakah dan murabahah ijarah senilai 209.400 juta. Pendapatan sama dengan pembiayaan dikurangi beban. Pendapatan 1.396 juta dikurangi 604 juta. Jadi total pendapatan 837 juta. Total keseluruhan simulasi potensi pendapatan yaitu 729 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.